Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 4 SD Islam Khairunas? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Hari ini kita sudah memasuki tema 4K atau tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa kalian untuk memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan disimak materi berikut ini dengan baik ya. Di tema 7 ini akan kita awali dengan materi muatan bahasa Indonesia pada KD 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi baru dari sebuah teks, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencari kata-kata sulit yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Yang keempat, mencari ide pokok paragraf. Dan yang terakhir, menyajikan informasi yang didapat dalam bentuk peta pikiran. Setelah membaca judul dan membaca keseluruhan isi teks, selanjutnya kalian mencari kata-kata sulit, kemudian mengartikannya. Kata sulit adalah kata-kata yang belum dipahami atau diketahui maknanya. Kata sulit dapat berupa kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah. Pentingnya kita belajar arti kata sulit antara lain, yang pertama kita bisa mengetahui arti kata dari suatu kata yang kita anggap belum kita tahu arti sebelumnya. Yang kedua, membantu kita dalam berkomunikasi atau menambah kosakata yang kita miliki. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosakata baru. Yang pertama, membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit. Yang kedua, mencari tahu makna kata sulit tersebut melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya untuk menemukan informasi dari sebuah teks yaitu dengan mencari ide pokok paragraf. Di semester 1 kalian sudah belajar mencari ide pokok atau gagasan pokok dari sebuah teks. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok bisa disebut juga dengan gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Ada beberapa langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok dari tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Cara yang paling sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan, paragraf tersebut membahas tentang apa. Jadi kalian cari intinya dari paragraf tersebut. Langkah yang terakhir yaitu menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Sebagai contoh, di sini ada teks berjudul Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Untuk mendapatkan informasi dari teks ini,
kalian harus memperhatikan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama, baca terlebih dahulu judulnya. Kemudian yang kedua, membaca seluruh isi teks. Yang ketiga, menemukan kata-kata sulit. Misalkan kata-kata baru yang kita temukan yaitu kata habitat dan dialek. Kemudian kita cari artinya. Habitat artinya yaitu lingkungan tempat tinggal suatu makhluk hidup. Dialek atau disebut juga logat yaitu cara mengucapkan suatu kata yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan daerah asal ataupun suku bangsa. Selanjutnya mencari ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf pertama yaitu keindahan alam yang ada di Kepulauan Flores. Kemudian ide pokok paragraf kedua yaitu suku-suku yang mendiami Kepulauan Flores. Dan paragraf ketiga yaitu keragaman bahasa yang ada di Kepulauan Flores. Selanjutnya langkah terakhir kita sajikan ide pokok tersebut dalam bentuk peta pikiran. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan bisa mempermudah kalian dalam menemukan informasi atau pengetahuan baru dari sebuah teks yang kalian baca. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.